Tenaga ahli utama Presidential Communication Office, Prita Laura, baru-baru ini mengatakan bahwa program Lapor Mas Wapres bukan program milik Gibran pribadi. Program itu adalah program pemerintah yang diketahui oleh Presiden dan seluruh kementerian dan lembaga di bawahnya, semuanya bergerak. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Hari ini saya mau bahas sedikit tentang program yang sangat dibanggakan oleh para buzzer pendukung wakil presiden. Program Lapor Mas Wapres. Sebelum kalian bingung, kalian harus tahu bahwa ini adalah program dari Gibran selaku wakil presiden. Menurut perkataan dari Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretaris Wakil Presiden, Pranggono Dwianto, dia bilang, sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini di kantor Sekretariat Wakil Presiden dibuka semacam penerimaan pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal. Warga dapat menyampaikan aduan secara langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden atau secara online melalui nomor WhatsApp yang tercantum, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Biar kalian tahu, di media sosial banyak yang mengkritik program ini karena bagi seorang presiden ini terlalu receh. Program ini tidak perlu sampai wakil presiden turun tangan, bisa diwakilkan kepada camat atau lurah. Tapi lucunya, saya sampai geli sendiri, pendukung Gibran marah dan kesal. Mereka bilang program ini sangat bermanfaat. Bahkan ada pengamat politik yang bilang ini adalah terobosan yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Saya sampai bingung, kok ada yang berpikir seaneh ini? Program aduan masyarakat memang bagus, tapi ini bukan kerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh wakil presiden. Saya melihat ini cuma program gimmick karena saya mencium ada upaya untuk mengorbitkan nama Gibran. Ada upaya cari panggung supaya Gibran dapat perhatian. Atau jangan-jangan program ini diluncurkan untuk menaikkan popularitas Gibran sekaligus meredupkan Prabowo di kalangan rakyat kelas bawah. Ini terlihat seperti program pencitraan untuk mencari simpati masyarakat kecil, supaya mereka berpikir Mas Wapres ternyata peduli rakyat, peduli masyarakat, mau menampung keluhan. Pendukung Gibran bilang inilah program spektakuler dari orang yang dibenci barisan sakit hati. Yang mengkritik program ini dibilang tidak punya nurani, mengkritik membabi buta, sakit hati dengan Gibran, dan lain-lain. Dan parahnya lagi, khusus untuk aduan langsung ke Istana Wakil Presiden, satu hari maksimal hanya menerima 50 pengaduan. Bayangkan, jika ada 1.000 orang yang datang, maka harus menunggu antrian sampai 20 hari kerja. Jika ada 10.000 orang yang datang, maka harus menunggu sampai 200 hari baru selesai semuanya. Gimana kalau 1% rakyat Indonesia datang mengadu? Mau berapa ratus tahun untuk menerima semua aduan itu? Padahal di era presiden sebelumnya, program begini sudah ada. Misalnya lewat SMS atau kotak pos, tidak perlu datang langsung. Program Lapor Mas Wapres pastinya hanya menguntungkan warga yang tinggal di Jakarta. Gimana dengan warga di luar Jakarta? Mengadu lewat WhatsApp. Lalu apa bedanya dengan mengadu ke kantor kelurahan atau kecamatan atau apapun? Beginilah contoh kalau suatu program tidak dipikirkan secara matang. Padahal di masing-masing daerah sudah ada perangkat negara untuk menyerap aspirasi atau keluhan dari masyarakat sesuai bidang masing-masing. Bukannya memperkuat di daerah, malah mau ditarik semuanya ke pusat. Jika ada 1% warga Jakarta yang datang mengadu, atau 100.000 orang, nggak akan selesai sampai bertahun-tahun. Lalu ada yang membandingkan dengan Ahok, yang saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, membuka balai kota untuk menerima pengaduan warga. Kalau yang ini tentu saja berbeda karena cakupannya hanya di Jakarta. Sedangkan program Gibran ini mencakup seluruh Indonesia. Tapi memang susah sih kalau berdebat dengan pendukung Gibran. Agak sulit untuk menang berdebat dengan mereka. Program yang seharusnya tidak dipikirkan Gibran malah dibanggakan setengah mati. Ada satu lagi hal yang lucu.
Ini mungkin karena ada banyak yang mengkritik, makanya ada yang gerah. Tenaga ahli utama Presidential Communication Office, Prita Laura, baru-baru ini mengatakan bahwa program Lapor Mas Wapres bukan program milik Gibran pribadi. Program itu adalah program pemerintah yang diketahui oleh Presiden dan seluruh kementerian dan lembaga di bawahnya, semuanya bergerak. Apakah kalian merasa ini statement untuk cuci tangan atau membersihkan nama Gibran? Kalau memang ini program milik pemerintah, kenapa namanya Lapor Mas Wapres? Harusnya lapor pemerintah kek, atau lapor cepat kek, atau nama lainnya. Kenapa harus ada kata Wapres gitu? Harusnya pakai nama yang umum saja, supaya tidak diklaim program pribadi. Selain itu, sehari sebelum diluncurkan, Gibran mengumumkan lewat akun Instagram. Jadi jangan salahkan masyarakat yang yakin ini programnya Gibran. Tempatnya di Istana Wakil Presiden pula. Mau ngeles gimana pun tetap kelihatan aneh. Saya merasa ini cuma klarifikasi supaya isu ini tidak digoreng terus. Seandainya program ini sukses, dipuji, yang dapat keuntungan siapa? Pastinya Gibran, karena nama programnya Lapor Mas Wapres. Tapi karena dikritik dan dihajar sampai babak belur, bilangnya bukan program Gibran, tapi program pemerintah. Dari nama programnya saja sudah terdengar aneh. Program pemerintah, tapi titiknya di Wakil Presiden. Aneh kan? Sekelas Wakil Presiden harusnya fokus di masalah yang lebih serius dan berat, bukan mengurus aduan warga. Kalau Gibran, Gubernur Jakarta, program Lapor Gibran mungkin sangat tepat dan tidak akan dikritik habis-habisan. Tapi mungkin cuma segini kemampuan Wakil Presiden kita sekarang ini. Program sepele yang dibikin bombastis oleh para pendukungnya. Program yang terlalu kecil untuk kapasitas seorang Wakil Presiden, tapi dianggap program revolusioner dan spektakuler. Ini tidak ada bedanya dengan Anies dulu yang programnya receh dan tidak berguna, tapi dianggap luar biasa oleh para pendukungnya. Alangkah lebih baik kalau Gibran membuka posko pengaduan di semua wilayah sampai ke desa-desa, atau setidaknya memperkuat sarana pengaduan yang sudah ada. Minimal yang sulit dipermudah, keluhan dilaporkan dan diselesaikan dengan cepat. Lebih bagus lagi kalau customer service-nya selevel dengan karyawan di Bank BCA. Itu baru mantap. Saat ini, slogan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah masih banyak terjadi di lapangan. Wakil Presiden beresi itu dululah. Kalau bisa, itu sudah dianggap hebat sekali. Bisa mengurai benang kusut birokrasi yang tidak karuan. Zaman sudah canggih, yang penting bagaimana memanfaatkan teknologi dengan efektif untuk menyelesaikan problem. Tapi yang terpenting adalah gimana solusinya. Percuma terima banyak laporan, tapi ujung-ujungnya stuck dan dibiarkan mengambang entah sampai kapan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.